Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sama gua Nix dari Peredan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya guys? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan akunnya masing-masing? Apakah masih stabil? Apakah masih kuat? Apakah drop? Jujur, basically akun saya lagi naik turun karena ada beberapa case by case yang lagi saya pelajari. Oke, kali ini gue ngebahas bukan perihal akun, artinya yang lebih spesifiknya ke akun gitu, tapi gue akan ngebahas sesuai dengan apa judul, yaitu program Gojek GoTo 2030. Ada beberapa mungkin teman-teman yang merasa kaget, tercengang. Dengan kata lain, teman-teman merasa dipetak-petakan oleh Gojek. Artinya ada reguler, ada aceng, dan sekarang ada yang terbarukan itu GoRide jarak dekat, dan sedang di trial yang setahu saya sesuai dengan info ya valid itu daerah Surabaya itu ada gosen jarak dekat juga. Ya mungkin dengan kata lain aceng lah, argo goceng atau argo kalau saya bilang under kilometer under, argo under gitu loh. Oke guys, balik lagi ke pembahasan sesuai dengan judul, yaitu ada apa dengan program Gojek GoTo 2030. Sebenarnya saya pernah bahas tentang program-program dari Gojek. Apalagi dulu saya pernah pakai Molis, Elektrum, Molisnya dari Gojek H5, tipenya H5. Di satu sisi saya ingin tahu, bukannya saya beralih dari motor konvensional ke motor listrik, bukan. Ada apa sih skemanya, ada apa sih algoritmanya, algoritma kebiasaan ya guys. Artinya sesuai dengan kita. Dan kalau dari pola akun itu ya pola kerja, balik lagi ke driver. Ya intinya semuanya balik lagi ke driver. Saya orangnya senang mencoba, men-trial gitu loh. Ada apa dengan semuanya ini, dan case by case-nya nanti seperti apa, baik dan buruknya plus minusnya itu seperti apa. Tetap di tempat yang sama, di kamar anak gue yang ketiga, nguploadnya belum punya studio sendiri. Ya begini aja. Oke guys, balik lagi. Ada beberapa program-program dari Gojek, yaitu GoTo 2030, sesuai dengan motonya mereka, yaitu aplikator berbasis digitalisasi. Artinya mereka akan membuat sesuatu yang digital, karena ini yang gue rasakan di lapangan itu akhir-akhir ini banyak kendala-kendala case by case. Contohnya kayak Maps itu sudah biasa, dan kadang aplikasi juga sering error. Mungkin kalau teman-teman yang sedikit memperhatikan itu ada beberapa error gitu loh. Terus kenapa sih sekarang yang saya lihat itu, mungkin menurut saya kali ya, argo under yang teman-teman ya yang nyortir lah dimanapun itu, argo under mereka lebih kencang dari satu sisi akun mereka tuh lebih jos gitu loh. Terus argo yang middle, yang argo up, apalagi yang campur ya, saya saat ini melihat yang campur aja kayaknya agak sedikit jarang deh. Terus argo itu kayak ngikutin pola atau algoritma sistematis dari driver. Artinya contoh pribadi saya sendiri sekarang, argo under itu jarang masuk, dan kebanyakan itu middle up. Saya terakhir Bogor, karena saya Bogor ya. Bogor itu dapat GoRide 86.000 dari Ayon ke mana? Ayon Sentul itu ke Depok kalau nggak salah. Hampir mau ke daerah Jakarta Selatan lah, sebelah sininya. Oke guys. Sebenarnya gue upload itu tujuannya hanya satu. Sering discuss, sering apa. Malah ada beberapa YouTuber, saya nggak mau nyebutin namanya,
Dia yang membahas apakah layak di tahun 2024 itu ngojek satu. Terus apakah benar langkah yang diambil buat teman-teman yang PHK itu join dengan Gojek, join dengan ojol, intinya seperti itu. Terus ya saya juga nggak ngerti gitu loh bahasanya dia tuh seperti itu kenapa. Kalau saya pribadi ya balik lagi ke satu, sang maha pemberi rezeki itu tidak bakal pernah tidur selagi kita mau bisa usaha. Banyak orang di luar sana mungkin tidak sebagian memandang ojol itu, ya saya di Gojek, ojol itu pekerjaan yang dianggap mereka sebelah mata. Tapi buat saya pribadi ini alhamdulillah bersyukur pekerjaan halal. Kenapa sih saya bilang pekerjaan? Karena saya full time itu di Gojek. Saya menafkahi anak saya, istri saya, kehidupan saya. Walaupun ya tidak sesuai ekspektasi, ya tetap balik lagi gimana kerja kita. Seorang driver, kita kerja keras, kita kerja smart, apa yang kalian inginkan pasti tercapai. Yaitu larinya ke fase akun ya. Oke. Jadi gini guys, ada beberapa program yang Gojek sekarang lagi kampanye kan, masih ada bukan kampanye, udah mulai ya di Jakarta, SCBD dan sekitarnya ada beberapa titik itu udah mulai ada program-program terbarukan kayak ride jarak dekat dengan asumsi dia 13 trip tapi pendapatan stabil. Nah ini yang saya bukan ketawa sih, kok Gojek akhir-akhir ini ngikutin para YouTuber dengan bahasa-bahasanya stabil di pendapatan 190 ribuan kalau nggak salah, dengan asumsi trip yang diambil tuh 13 sampai 15 trip. Di sini ada plus dan minus. Jujur di sini ada plus dan minus. Artinya plus dan minus itu, plus dan minusnya itu ada beberapa hal sih. Ya contoh, kita kayak merasa dipetakan gitu loh dengan adanya, ya mungkin kayak saya akun reguler itu yang semua layanan tuh ada, baik Gosen, Gomat dan yang lainnya. Apa ya, kalau buat saya ya mungkin ya itulah program digitalisasi dari Gojek GoTo 2030. Artinya saya pribadi jujur ada pandangan plus dan minus dengan program-program Gojek gitu. Tapi ya secara basically saya sebagai manusia juga memikirkannya seperti ini. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang sekarang kan banyak nih di luar sana PHK perusahaan-perusahaan, ya beberapa perusahaan tuh melakukan PHK. Akhirnya teman-teman di luar sana, saya harus bekerja apa untuk menafkahi anak dan istri saya. Ini pola pikir saya guys, artinya berpositif thinking, tidak menilai ini dan itu. Ya pasti ada pro dan kontra. Gini loh, balik sang maha pemberi rezeki itu tidak bakal tidur jika kitanya berusaha dan ikhtiar. Ya saya muslim, saya hanya bisa bismillah bergerak, artinya mencari peluang, karena di Gojek itu peluang rezeki insya Allah, dan yakin kita pasti akan dapat rezeki untuk anak dan istri. Mungkin next ke depan itu akan ada program-program terbarukan oleh Gojek. Salah satu mungkin sebenarnya kita tuh bukan dipetakan, tapi apa ya, dibedakan lah ibaratnya. Contoh ada motor baru keluaran tahun 2021, 2020 kalau nggak salah terakhir, itu ada Goret Comfort. Sedangkan saya sekarang udah nggak pakai Goret Comfort lagi, Goret biasa. Terus ada Goret Hemat. Mereka melakukan semua itu, program-program tersebut ada maksud dan tujuannya. Intinya berpositif thinking deh, nggak usah ngaco-ngaco. Boleh pro dan kontra, itu bagus gitu loh. Cuman tolong kita nggak keluar dari konteks, kita nggak keluar dari jalur, yang artinya gini, maksud dan tujuannya kita untuk ngojek itu apa sih? Kan nyari rezeki, bukan nyari segala problematika yang ada. Tinggal alangkah baiknya balik ke diri sendiri. Yang saya bilang akun tuh cerminan kita, untuk bagaimana kita, yaitu banyak bang, iya gara-gara ada Aceng yang tadi ya di GoFood, gue bagus sehari bisa 20 sampai ya sekian trip lah gitu loh.
dengan adanya Aceng gue mungkin meloho gitu. Ya sekarang tinggal kita mikir, oh ya kita bukan pelawan program, artinya kalau algoritma oke lah kita lawan gitu ya, karena kita lawan tuh ya ada beberapa hal case by case nya juga gitu loh. Apa ya, mindsetnya harus dirubah. Oh iya sekarang ada Aceng, pemain put khususnya, gue harus gimana? Oke, put masih tetap berjalan, layanannya masih tetap hidup, tapi digabung mau dengan Goret kah, atau dengan Gosen kah, atau dengan Gomart, pasti nanti ada pro kontra lagi. Dari food, pemain put nih, murni put gitu yang suka buat tas put. Ada pemain Goret, lu sih gara-gara lu ngambilin Goret, yang tadi gua Goret bagus, banyak orderannya jadi drop gara-gara anak-anak put lari ke Goret. Nah itu saya bilang skematis itu, mindset itu tolong buang deh teman-teman. Artinya bukannya apa, tetap rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing, tinggal gimana kita baliknya gitu, menerima semuanya, menerima perubahan yang ada. Kita nggak mungkin stuck gitu loh, stuck di satu sisi, oh begitu aja masalah food aja, nggak. Kita harus logika kita berjalan, akal sehat kita berjalan. Intinya gimana caranya dapur ngebul anak istri tidak ya kekurangan lah gitu loh. Alhamdulillah selalu ada. Ya itu saya bilang mindset. Kita lihat dari programnya Gojek, digitalisasi GoTo 2030. Jangan idealis, artinya kita memilih satu ya satu gitu loh. Ibarat kata contoh, kita bertahan di satu ranting, ranting itu patah, kita nggak punya tumpuan lain, mau gimana? Drop, jatuh. Nah, ayo teman-teman, rubah mindset teman-teman semua. Artinya saya bukan mengajak teman-teman buat jadi Aceng lah, Goret jarak dekat lah, atau Gosen jarak dekat juga, bukan. Manfaatkan, khusus buat teman-teman yang reguler, manfaatkan layanan yang ada. Artinya kita reguler itu masih bersyukur banyak layanan yang kita bisa pilih gitu loh. Beda dengan teman-teman kita di Aceng, mungkin ada di Goret jarak dekat. Goret jarak dekat itu kan pembukaan yang untuk baru, yang mungkin teman-teman udah daftar berapa lama akhirnya tidak dipanggil, akhirnya sama Gojek disuguhkan, artinya ditawarin lah, mau nggak jadi Goret jarak dekat gitu. Oke, untuk program Gojek itu ya seperti itu. Kita nggak bisa serta-merta, ingat loh, hari berubah, bulan berubah, apalagi tahun, kita harus ngikutin pangsa pasar lah ibaratnya, kalau kata orang-orang yang di sana itu yang bekerja, yang wah udah ini tuh pangsa pasar. Kita nggak bisa kuno, pola pikir kita, mindset kita buka, open mind. Cuman ya itu, saya kurang seneng ada orang bahasa Gojek itu, ojol itu bukan pilihan untuk kalian menafkahi anak dan istri. Balik lagi bro ke mindsetnya kalian. Di sini saya bahas bukan perihal menyombongkan atau pamer pendapatan kita sehari, tidak. Banyak loh teman-teman di luar sana, Jabotabek ataupun di luar daerah Jabotabek, penghasilannya malah lebih di atas UMR. Yang mungkin UMR satu harinya hanya 100, 125, malah ada yang di bawah mungkin ya, yang di wilayah. Masih ada teman-teman yang satu hari minimal tuh 400, 600, malah ada yang tembus 1 juta dalam satu hari. Mungkin lebih dari 12 jam kali ya, maksimal 18. Gak mungkin kalau 24 jam. Gempor itu. Tolong deh, jika kalian berasumsi, jangan selalu menyudutkan. Jangan selalu menilai kita tuh sebelah mata gitu loh. Pandang di belakang sebelah mata ini ada mata yang lain yang harus kita menafkahi gitu. Ya buat teman-teman YouTuber, jangan berasumsi yang di luar analogika kalian. Oke, mungkin itu style yang kalian bekerja ini itu. Cuman kan lihat dong sekarang. Aduh, saya bilang bukan salah Gojek,
dia mengintegrasikan satu program-program, tapi saya juga menyalahkan pemerintah. Kenapa saya menyalahkan pemerintah? Hey guys, buat kau yang duduk sambil diskusi, lihatlah rakyat, lihatlah kami yang sampai menggunakan dan kami bangga pakai ini. Karena ini salah satu yang bisa menafkahi kita. Kita mau wirausaha, bro, modal berapa? Mindset, mainkan. Kita mau bekerja, di mana pekerjaan? Lu udah umur 35 ke atas, kayak gue nih udah 42, 43, bentar lagi. Sulit gitu loh. Sesuai dengan desk job saya. Sesuai dengan kalian, sesuai dengan sertifikasi saya yang punya gitu. Cuman kita balik lagi. Oke? Dan buat pemerintah juga tolong perhatikan kami. Kemarin teman-teman dari ojol juga demo, bukan artinya dalam arti apa. Kami itu meminta hak kami. Karena kalian itu tidak bisa memberikan, menjembatani kami sebagai rakyat kalian gitu. Ya guys, ya gue hanya berpesan, jangan aneh, jangan apa ya sebutnya, kalau bahasa-bahasa sekarang itu saya nggak terlalu ngikutin soalnya. Dengan program-program Gojek, jangan wah lah gitu loh. Wah ini ada goret jarak dekat, nanti yang biasa gue ngambil segini, wah bisa ngambil. Nah itu tadi kan saya bilang, yang tadi ya put ada aceng gitu loh, yang tadinya orderannya bagus di put dia lagi turun karena ya seperti itu adanya gitu. Memang jujur dari program-program Gojek tidak serta-merta saya mengiyakan, tidak serta-merta saya 100% setuju juga tidak gitu loh. Karena ada beberapa case by case di dalam semua itu. Ya karena ada nanti ya kita sesama driver nih kayak yang digontokan. Cuman ya udahlah, nggak usah lagi ada yang seperti itu. Lebih baik kita mindsetnya kita rubah. Oh iya, gue hidup di dunia digital, di pasar bebas. Kita harus lebih mindsetnya seperti apa, yang intinya tadi dapur ngebul, anak istri insya Allah tercukupi gitu ya guys. Terus untuk teman-teman yang mungkin sudah mengikuti akun YouTube saya dari awal sampai mungkin saat ini, mohon maaf sebelumnya jika saya nggak pernah share, nggak pernah upload lagi di YouTube perihal ini. Cuman juga saya ada di TikTok juga. Terkadang ya TikTok hanya apa sih kalau ininya short video gitulah. Balik lagi buat kita driver, tetap semangat. Insya Allah rezeki itu ada untuk kita. Ada rezeki anak, ada rezeki istri yang sudah berpasangan. Mindsetnya dirubah gitu. Kalau untuk sistem-sistemnya bekerja, kita ngambil layanan apa, oke lah perubahan kita ngikutin. Tapi ya balik lagi, ada di YouTube saya, video saya itu ya merubah satu layanan, terus campur layanan itu, nanti efek dan dampaknya seperti apa ada semuanya. Intinya gini, buat teman-teman, lebih saya prioritaskan lagi itu di pendapatan. Minimal pendapatan Jabu itu dalam satu hari kerja atau maksimalnya 12 jam itu minimal 200 sampai 250 ribu. Insya Allah kalau kalian sudah bisa mencakup pendapatan seperti itu, 1 minggu 2 minggu, bang saya udah 200 up, artinya yaitu balik lagi batas minimum dan maksimum, udah bisa kena 300. Tolong dijaga dari 1 minggu sampai 2 minggu, insya Allah nanti akun kalian ke sana tuh itulah yang disebut stabil pendapatan. Itu yang paling utama kalau buat saya. Dari pertama saya upload YouTube juga selalu saya bahas tentang stabil di pendapatan, karena menurut saya pribadi, analisa saya yang sudah saya alami, yang arti pengalaman, pendapatan itu yang paling menentukan dengan akun. Maksudnya apa bang? Satu, algoritma yang kita ini kan bentuk itu algoritma, artinya kebiasaan, pola akun atau pola kerja, dan nanti ada ritme dari akun tersebut. Itu sudah membentuk, itu sudah tercover, itu sudah tercatatkan, record di server yang Gojek. Nanti Gojek akan membaca, oh orang ini ternyata seperti ini, silahkan dicoba,
silahkan dites dengan sendirinya. Jika ya kan lebih baik kita mencoba gitu loh, bukan hanya kata orang apa. Enggak, saya bukan tipe orang yang gitu. Kalau pendapatan kalian udah 250, 200 sampai 250, apalagi sampai 300 per hari, insya Allah akun kalian tidak akan goyang. Ada goyangnya, ada, itu karena bugs di aplikasi GoPartner. Contoh, kenapa sih bug aplikasi dari Gojek? Kalau ada naik versi, pasti beberapa akun jujur yang di bawah 350.000 hariannya, pendapatan harian yang tercatat di Gojek, itu akan drop. Artinya akan drop itu dia akan membaca kembali server ulangnya. Berarti apa? Dari sisi pendapatan kan, sebenarnya Gojek melihat akun kita itu terbacanya oleh server tuh segitu di sisi pendapatan. Ada yang bilang, "Bang, delay." Ya, tapi hasil akhirnya, ya Bang, kok sama kayak kemarin, malah bisa lebih atau bisa mendekati. Itu. Makanya sekarang nggak usah, "Wah, ini triknya gini, ini triknya gini." Waduh. Yang saya bilang, tolong teman-teman, gimana caranya terserah, bermain dengan cara teman-teman sendiri. Saya bukan tipe orang yang ingin diikuti. Ngapain emang gue mau besan diikutin? Enggak. Artinya ayo deh mulai belajar mindset kalian tuh biasa. Dengan program-program ini kita gak usah takut, rezeki selalu ada. Yakin. Oh iya, sekarang gue jarak dekat ada nih. Bukan artinya slot itu kalian harus ikuti, tidak. Awas jangan terjebak dengan slot. Slot itu akan merusak batch. Batch itu artinya manuskrip dari algoritma akun kita. Nanti kita akan dikembalikan ke slot itu, bukannya anyap, bukannya bukan. Artinya apa? Akun akan mencari argo yang sesuai. Coba baca historical kalian. Untuk saat ini ya, dari versi 72 sampai 73 nih, yang terakhir saya lihat pasti masuk argo sekian, nextnya itu akan sama, turunnya pun tidak serta-merta. Di middle aja. Pasti ada satu di under atau di up itu, lihat 1 jam kalian berapa, semisal 50.000, ada kelasnya ya, ada 30.000 1 jam pendapatannya, yaitu mau berapa trip, mau ada yang pendek-pendek kayak, atau ada yang middle, ada yang apa, biasanya 1 jam 50. Banyak kan di lapangan yang bilang, "Ya Bang, udah segini, kayaknya akun dikunci." Ya, bukan dikunci, saya bilang, baca dan teliti. Ya pro dan kontra itu banyak lah kalau udah ngomongin masalah akun. Saya bilang, ini pola YouTuber ini pola ini. Iya dah, saya bilang. Intinya satu, pendapatan tolong dijaga. Caranya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Yang tadi saya bilang ada beberapa layanan, kenapa sih itu nggak dipergunakan itu? Kita jangan bersikeras, "Oh, gue pemain goret. Oh, gue pemain food." Monggo, lihat belakang kita, ada anak istri yang nunggu rezeki kita. Oke? Mindset, pola pikir, pergunakan. Memang katanya kalau lagi gacor mah gurih. Hashtag saya ada lagi tuh, gacor mah gurih, artinya mau ngomong apa juga enak. Bro, lu jangan lihat gurihnya gitu loh. Ya, basinya lu rasain. Kalau kata sayur gurih lah, makanan lah ibaratnya. Sebelum dia bisa seperti itu, kayak gimana perjuangannya? Tolong jangan ngelihat hasilnya, tapi lihat lu prosesnya, dia bisa berbentuk seperti itu, seperti apa. Mungkin ada yang nangis darah, ada yang apa kali, sampai nahan lapar, gue pengen begini, gue pengen begitu, sampai ada yang keluar subuh apa segala macam. Nah itu saya bilang, balik lagi ke ekspektasi kalian sebagai driver, gunakan. Oke, hal sehat kalian gunakan, nggak usah terjebak ke isu-isu, wah ini ada ini nanti begini begitu. Waduh, saya bilang. Oke, teman-teman, bukannya saya banyak bicara, bukan saya ini, tapi tolong dicerna apa yang saya sampaikan saat ini, dan di beberapa akun video YouTube saya kemarin juga tolong dicerna. Banyak baik komen, sebenarnya mereka nggak cerna gitu, mereka inginnya instan. Saya bilang, Indomie aja yang di situ tulisannya instan itu kudu direbus, saya bilang. Nggak mungkin lu makan langsung diganyem, yang ada lu keselak, nggak pakai air tuh. Oke.
program Gojek kita ikutin karena kita mitranya, tetap kita mitra. Apa sih yang disebut mitra? Nah itu kita reguler, kita tinggal milih senangnya kita apa gitu loh. Ya kita mau main goret, kita mau main gosen di mix, kita mau main goret GoFood, mau gosen GoFood, ya itu seneng gitu loh. Karena kan 3 layanan utamanya Gojek setahu saya itu goret, GoFood, gosen. Gomat GoShop itu hanya pelengkap. Oke guys, mungkin dari saya segitu saja. Tolong ya pesan saya hanya satu, di sisi pendapatan tolong kalian jaga banget. Ya, artinya kita mindsetnya begini, oh iya gue harus dapetin, kita harus punya target hidup, target ngojek, karena buat saya itu ngojek itu kehidupan. Kita bikin target, misal oh iya buat anak istri kita apa bahasanya kondusif itu berapa ya, insya Allah guys, yakin kita lagi nongkrong dia mulu bang yang dapat, saya belum, ya mungkin belum rezekinya ya, belum rezekinya. Oke, gua nggak dikasih di sini, jangan nyerah. Di jalan kemana yang menurut lu spot lu ada gitu, baca historical. Oh iya, gua pernah kesini dapat nih, bukan di jam anu, ya itu bisa gitu jadi patokan. Cuman baca spot, baca historical yang sudah ada di akun kalian tuh di handphone. Ya, jangan mudah menyerah, jangan berputus asa, insya Allah nanti akan ketemu jalannya. Yang penting satu, pendapatan kalian harus jaga, yang artinya pola ngebit dari algoritma, dari ritmenya akun, itu pun nanti akan mengikuti. Kenapa sih dari awal saya nge-YouTube saya selalu bilang pertama itu bukannya kita pendapatan ngikutin trip, tapi trip yang ngikutin pendapatan. Akhirnya kan terbukti dengan adanya program-program itu sebenarnya nyambung. Makanya kenapa saya bilang tolong telah apa yang saya bahas, tolong dicerna dengan baik-baik, yaitu sih balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Ya di YouTube juga banyak yang komen pro dan kontra ya, makanya saya seneng gitu loh. Dan tahu sendiri kan teman-teman yang saya balas komenannya yang agak-agak nyeleneh, ya saya nyeleneh lagi. Ya malum guys, namanya juga driver edan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Apapun yang sekarang jadi tumpuan hidup kita, artinya dalam hal pekerjaan, ya ojol bisa disebut pekerjaan boleh gitu. Karena banyak juga yang full time di Gojek. Sampai kapan ya itu balik lagi ke diri kalian untuk di ojol itu. Cuman caranya gimana kita survive dalam kehidupan saat ini. Bekerja ya bukan yang tidak mumpuni, yang anak-anak baru lulus saja belum tentu dia dapat pekerjaan. Karena ya faktor-faktor case by case, apa namanya, dari sisi pemerintah juga apalah segala macam ya. Intinya apa yang kita kerjakan hari ini kalian fokus, kalian nikmatin setiap prosesnya, insya Allah akan membuahkan hasil yang kalian inginkan, walaupun tidak 100% yang kalian inginkan. Tetap belajar, kalian berusaha untuk lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Saya Nix Edan mengucapkan mohon maaf jika ada kata atau perlakuan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah, menjadi kebahagiaan buat kita dan keluarga. Apalagi ya? Ya, saya Nick Predan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton YouTube saya. Mungkin ada juga beberapa yang nyari caranya gacor, salah. Kalau ngeliat YouTube saya pengen cepet gacor, salah bang atau empok. Saya itu penikmat proses, bukan penikmat cepat gitu loh. Oke guys, sekian dari saya dari Kota Bogor, kotanya hujan. Nix Predan dimanapun kalian berada, semangat para pejuang rupiah, para pejuang keluarga. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.